Di saat kehidupannya yang saat ini tengah tentram, sebuah kasus kontroversi baru saja menimpa suami dari Nikita Willy, Indra Priawan Joko Sutono. Diketahui profesi sang suami yang merupakan pemegang saham transportasi terbesar di Indonesia, secara mengejutkan mendapat somasi dari tantenya, Mintarsi, yang juga merupakan salah satu pemegang saham di perusahaan tersebut. Bagaimana tidak, selama 18 tahun setelah dirinya tidak menjabat sebagai direktur, Mintarsi mengaku bahwa dirinya tak lagi mendapat laporan perihal hasil dari saham yang selama ini ia investasikan. Tak tinggal diam, melalui kuasa hukumnya, ia pun mempertanyakan soal hasil keuntungan yang selama ini tak dirinya dapat. Suami dari Nikita Willy bukanlah salah satunya yang disomasi oleh Mintarsi. Terdapat pihak almarhum Chandra Suharto Joko Sutono yang merupakan mertua dari Niki, serta Purnomo Prawiro sebagai pemilik lainnya dalam perusahaan tersebut. Dikelola oleh beberapa orang, termasuk Nikita Willy, suaminya. Tapi dia jelas ikut mengambil hak saya. Tapi itu nanti kita lebih baik lain kali, karena Pak Kamarudin juga masih menunda pemanggilannya. Baik, kami sebagai kuasa hukum daripada Ibu Dr. Mintarsi, pertama mensomasi dulu. Kita somasi notaris, kita somasi pemegang saham dan semuanya. Ada 3 pemegang saham yang kita ketahui. Pertama, setelah kita somasi, maka Hanap selaku notaris datang. Wah, saya nggak tahu ini Bu. Saya kira Ibu telah dibereskan gitu loh. Jadi pemahaman notaris maka Hanap ini, ibu ini telah dibereskan haknya. Menurut pengakuannya. Menurut pengakuan notaris maka Hanap. Ternyata ibu ini belum diberi apapun. Maka dia kaget gitu loh. Maka dia membuat surat yang berisi seperti ini. Ini pengakuan dari para notaris yang pada itu notaris maka Hanap itu. Kemudian kami somasi lagi direktur-direkturnya sama notaris yang sekarang. Nah, kemudian dia menjawab, yang jawabannya sama. Ini dari kantor Sinaga dan Lubis. Saya baca ya, Lubis Gane Surowijoyo, 3 orang. Nah, jawabannya sama. Jawaban yang paling menonjol adalah pada halaman berikutnya. Di halaman 2, di situ diterangkan, dan karenanya segala sesuatu sehubungan hal-hal tersebut secara hukum telah diselesaikan secara final dan mengikat tuntas dan sempurna. Apa yang diselesaikan? Apakah pengunduran diri ibu ini dari wakil direktur? Ya. Dari wakil direktur, apakah pengunduran diri ibu ini dari wakil direktur sahamnya saya hilang? Kan tidak. Oke. Mulai dia mundur sebagai wakil direktur, tapi saham masa hilang begitu saja sahamnya? Di samping akses keuangan yang masih tertutup, hilangnya saham, Mintarsi nyatanya masih menimbulkan sebuah tanda tanya besar terkait keberadaan haknya yang seketika hilang pasca dirinya mundur sebagai direktur. Mengaku tak terima sepeser pun uang dari investasi yang dilakukan olehnya, pihak Mintarsi menduga jika namanya telah dihilangkan secara diam-diam oleh Purnomo serta Chandra di saat dilakukannya pembuatan akte baru di notaris. Tak menyia-nyiakan waktu untuk segera memproses kasus ini ke jalur hukum. Lantas langkah seperti apa yang akan ditempuh oleh Mintarsi jika tak ada jawaban dari pihak yang telah disomasi olehnya? Satu rupiah pun tidak diterima. Apakah dengan mengundurkan diri jadi direktur, wakil direktur ya? Ya. Hilang sahamnya? Kan tidak. Saham 33,3% dari CP. Kemudian dari CP itu dibentuk PT. Kemudian dibentuk lagi gitu loh. Nah, kemana sahamnya? Kami juga akan menempuh jalur hukum baik pidana maupun perdata. Kalau terjadi pelanggaran
perdata, ya kami tempuh jalur perdata. Untuk pelanggaran pidana, tentu kami ambil tindakan pidana. Jadi kami sedang menunggu jawaban terakhir. Kalau misalnya diperlukan, pertama kan yang kami surati adalah notaris dan direksi yang lama. Tapi kalau ada perubahan dan diketahui bahwa notaris bahwa Nikita Willy dan suaminya telah menjadi pemegang saham, tentu lain kali akan kami somasi. Ya. Tak hanya melontarkan sebuah somasi, pihak Mintarsi selaku korban nyatanya juga menyimpan sebuah bukti berupa pernyataan notaris Mahakapnap yang menyatakan adanya dugaan ketidakberesan mengenai perubahan kepemilikan harta miliknya. Sementara itu, Mintarsi juga menduga adanya sebuah kejanggalan yang terjadi di saat dirinya mengundurkan diri sebagai direktur di tahun 2001 silam. Sekarang ya kalau tidak diberikan bagaimana saya bisa membuktikan? Sekarang mereka suruh membuktikan. Ya. Tapi pernah ada dalam salah satu perkara itu mereka mengatakan sudah dibayar. Saya tahun 2001 mengundurkan diri, masa tiba-tiba 1999 sudah bisa dibayar? Aneh nggak? Itu waktu itu sebetulnya jual beli saham perusahaan kecil. Tapi kok itu dijadikan alasan? Dan jumlahnya kan juga jauh lebih kecil kan? Apakah masuk akal? Apa bisa? Saya belum mundur jauh, dia sudah meramalkan. Apakah bisa dibuktikan? Itu uang apa? Kan bukan uang pembayaran ini. Kalau saya memang keluar, mestinya ada perjanjian. Oh, keluar dengan uang berapa? Perjanjian juga nggak pernah ada. Kok bisa ujuk-ujuk keluar? Kok bisa, oh ini loh uangnya. Uangnya mana perjanjiannya? Jumlahnya saja nggak tahu kok. Itu mutasi rekeningnya. Jadi mutasi dari rekening 2 tahun sebelumnya. Saya belum keluar, sekarang percaya nggak itu rekening ini? Kok bisa jadi tukang ramal? Keluar 2001, 1999 sudah dibayar. Mungkin nggak itu? Kalaupun dibayar, bayar apa? Iya. Jadi ibu ini masih wakil direktur sampai 2001. Ketika menerima. Tapi 1999 kok sudah dibayar? Kok sudah dibayar gitu loh. Nah, gitu. Apa masuk akal? Tapi pengadilan pun tidak mau mengakui bahwa itu pembayaran. Meski sudah mensomasi ketiga sosok yang terlibat dalam kasus tersebut, namun nyatanya pihak Mintarsi masih membuka pintu damai untuk pihak Chandra dan Purnomo yang diduga telah menghilangkan saham miliknya. Sebagaimana hal itu diungkapkan langsung oleh Mintarsi yang berharap adanya itikat baik dari 3 sosok yang telah disomasi olehnya. Jadi ini baru tahap awal, belum selesai. Pada tahap awal ini belum kita panggil karena dia pelaku pasif, dia waktu itu masih kecil kan. Kalau ada itikat baik tentu di stop, tapi kalau tidak ada itikat baik akan kami tuntut secara hukum, baik secara pidana maupun perdata. Kalau memang ada etikat baik, ya saya pikir penyelesaiannya tidak perlu lewat jalur hukum, cukup hitung-hitungan berapa yang harus diberikan haknya kepada yang memiliki hak. Nanti kita buat perjanjian yang diaktakan untuk supaya jangan ada lagi dispute seperti ini gitu ya.